Selamat malam untuk teman-teman semua yang sekiranya menonton video ini, dan selamat malam terkhususnya untuk dosen pengampu kita, Pak Fauzi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai film dokumenter yang berjudul Nikah Tanpa Cinta. Dalam film dokumenter tersebut, tinjauan psikologis yang saya analisis yang pertama adalah dari perilaku yang ditunjukkan istri. Saya melihat adanya blaming, yaitu menyalahkan suami atas perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya, atas takdirnya dan kehilangan kebebasannya, sehingga itu membuatnya membenci suaminya sendiri. Yang kedua adalah si istri ini hanya berfokus pada perasaannya saja, sehingga dia tidak menghargai atau memikirkan perasaan pasangannya. Jadi pusatnya itu, senternya adalah dirinya, hanya dia yang penting, sedangkan pasangannya itu tidak penting menurutnya. Kemudian yang ketiga, si istri ini mudah marah dengan alasan yang sederhana. Contohnya, saat si istri mau mandi, tapi ada suami mandi, dia langsung marah-marah gitu. Jadi alasan-alasan yang sebenarnya masih bisa kita toleransi. Kemudian yang keempat, istri ini mempunyai coping stress, yaitu dia melarikan diri dari masalah yang ada dengan membeli barang-barang yang mewah, kemudian senang menghabiskan uang. Jadi sumber yang dia cari itu adalah kebahagiaan dirinya sendiri. Ini juga membuat istri itu menjadi menuntut sesuatu dari suaminya, terus-menerus. Lalu, perilaku yang tampak dari suami ini ada kecenderungan untuk selalu berusaha membahagiakan atau melakukan kebaikan sampai mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu tidak mampu mengatakan no atau dia tidak mampu untuk mengatakan tidak terhadap perilaku yang tidak pantas dari si istri. Misalnya saat si istri um, minta uang untuk dikirim 5 menit ya, harus 5 menit. Sisi itu perilaku yang tidak pantas karena sisi itu nadanya itu tidak bagus, tidak sopan begitu. Kemudian yang ketiga adalah menghindari konflik dengan pasangan. Dia menghindari konflik dengan pasangan sehingga sesuatu yang harusnya um, dia jujur beritahukan kepada pasangan apa yang membuat dia tidak nyaman, itu dia hindari, tidak dia lakukan sehingga dia menghindari konflik dengan pasangannya yang artinya bahwa um, ada beban, ya semakin banyak beban yang dia pikul di pundaknya. Kemudian yang keempat adalah perilaku-perilaku yang tadi itu mungkin saja didasari oleh perasaan bersalah karena merasa bahwa istrinya tidak bahagia bersamanya. Lalu selanjutnya adalah serangan jantung yang dialami oleh si suami tadi dapat menjadi suatu pertanda dari gangguan psikologis tertentu yang menyerangnya. Begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bertahan? Masalah yang saya lihat kenapa mereka bertahan itu karena orang tua. Jadi ada orang tua yang mereka harus pikirkan, terutama dari si istri ini. Kemudian yang kedua adalah memiliki anak. Jadi adanya anak, 2 orang anak sehingga merasa tidak bisa berpisah. Lalu yang ketiga adalah terjebak dengan perasaannya masing-masing. Suami mungkin dia memang mencintai istrinya ditambah dengan perasaan bersalah. Sedangkan si istri ini merasa bahwa ia tetap harus ada di situ untuk membalas dendam. Lalu yang ketiga, si istri ini telah merasa nyaman karena dimanja, disayangi. Jadi mau apapun itu dituruti oleh si suami. Yang keempat, ini masalah finansial. Jadi si istri ini tidak bekerja atau memang tidak mau memiliki pekerjaan sehingga dia tidak punya power secara finansial untuk hidup sendiri. Nah, apa yang akan saya lakukan jika saya adalah istri dan suami? Yang pertama adalah saya melakukan komunikasi.
Karena komunikasi itu adalah hal utama yang akan saya lakukan untuk mengenal pribadi masing-masing, untuk mengenal pasangan saya lebih dalam. Harusnya adanya komunikasi yang baik. Lalu juga membahas kemana tujuan pernikahan ini. Apa yang ingin diraih ke depannya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang ingin kita raih bersama. Ingin punya anak berapa, bagaimana membesarkan anak-anak kita, lalu juga impian pasangan kita itu apa, dan impian kita sebagai individu yang terpisah dari pasangan itu apa. Lalu bisa juga untuk merefleksikan kembali, menyelami perasaan diri sendiri, menyelami apa sebenarnya saya inginkan, apa yang saya sukai dari pasangan saya, walaupun pasangan saya itu adalah pasangan yang dijodohkan oleh orang tua saya, namun apa yang saya suka dari dirinya? Oh, dia bertanggung jawab, mungkin. Oh, dia jujur, ya. Lalu juga bisa bersikap jujur tentang apa yang kita rasakan, apakah kita tidak suka dengan perilakunya yang seperti ini karena itu mengganggu atau perilakunya yang menuntut sesuatu begitu berlebihan, menuntut berlebihan. Itu bisa dikatakan dengan jujur. Lalu yang kedua adalah kompromi. Dalam sebuah hubungan, saya menaruh kompromi di sini karena menurut saya kompromi itu penting. Karena tidak ada yang benar-benar cocok 100%, tidak ada yang benar-benar cocok luar dalam. Sehingga butuh sekali untuk saling memahami, saling pengertian, kompromi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya saat suami mengorok kan karena capek bekerja seharian ya. Itu suatu yang wajar dan bukan salahnya suami ya, seperti yang ditunjukkan dalam video dokumenter tersebut. Lalu apa yang terpikirkan oleh saya ketika saya menonton menonton dokumenter tersebut? Saya menemukan dua hal yang paling mengganggu saya. Yang pertama adalah hubungan anak dengan orang tua. Bagaimana perkembangan anak yang hidup di antara ayah dan ibu yang jarang menghabiskan waktu bersama untuk kumpul keluarga, jarang menunjukkan kasih sayang, komunikasinya tidak bagus. Bagaimana developing perkembangan anak tersebut ya? Karena ini juga pasti mengganggu perkembangan anak-anak bisa melihat bahwa orang tuanya tidak bahagia hidup bersama, saling menyalahkan mungkin atau saling berdebat itu juga bisa mengganggu perkembangan mental anak, kognitifnya si anak itu tersebut. Kemudian yang kedua, dalam video tersebut juga tampaknya ayah lebih dekat dengan anak-anaknya. Sedangkan si istri ini lebih sibuk menghabiskan uang untuk belanja, untuk ke salon, untuk belanja ini, itu, dan sebagainya. Sehingga eh, bagaimana perilaku istri tadi terhadap anak-anaknya dan suaminya yang dijodohkan orang tuanya tersebut. Apakah dia juga menghabiskan waktu dengan anak-anaknya? Apakah anak-anaknya ini justru um, tidak dipedulikan, akhirnya menjadi motherless, ya, kurang perannya si ibu, begitu. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih Pak Fauzi telah menonton video ini. Selamat malam.